Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nurim Septi Lestari dari EM Fatahul Muluk Papua. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah sosial di masyarakat menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Tugas ini merupakan tugas PKDP Kemenak 2024. Ayo kita mulai saja pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat ya. Iya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Yang lain-lain belum semangat sepertinya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, teman-teman, hari ini hadir semua 16 orang. Hadir. Baik, langsung saja mari kita buka pertemuan hari ini dengan melompat dan semangat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum memasuki materi yang baru, saya flashback dulu materi sebelumnya. Kita di pertemuan ketiga kita mempelajari tentang apa minggu lalu? Sumber Baik, sumber daya alam. Ini mata kuliah kita adalah pembelajaran IPS ya. Jadi kita mempelajari yang kemarin kita sudah bahas, ada geografi, kemudian ada juga sosiologi, antropologi, sejarah maupun ekonomi. Baik, saya tanya dulu, sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ya, yang pertama apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Baik, yang bisa dapat diperbaharui, contohnya Mbak Pun? Tanah bisa dapat diperbaharui? Tidak. Bisa, misalnya kompas, pokok, misalnya itu kan bisa nih tanah. Baik, ada lagi contohnya yang bisa diperbarui? Air, pintar, oke. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya Mas Asmi. Batu bara, betul? Nah, Mas Asmi bebas. Oke, ada lagi? Siapa kita yang tidak bisa diperbarui? Apa? Minyak bumi, betul? Oke, baik, luar biasa sekali. Materi yang kita akan bahas di pertemuan ini yaitu mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ada tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa mendefinisikan atau menjelaskan tentang pengertian dari masalah sosial. Yang kedua, yaitu mendeteksi penyebabnya apa sih, kok bisa ini terjadi gitu ya. Yang ketiga, dampaknya apa kalau hal ini terjadi dari permasalahan sosial itu tadi. Kemudian yang keempat, mengkritisi masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Dan kemudian yang kelima, kita mencari solusinya agar bisa teratasi. Masa kita membiarkan permasalahan sosial akan terus ada gitu ya. Baik, lanjut. Ini contoh-contohnya. Coba dilihat gambarnya. Kira-kira apa aja contoh permasalahan sosial? Ada bisa menyebutkan? Kemiskinan, oke. Kemudian kelaparan, Mas Dadan. Ada lagi? Ada apa lagi? Bencana atau kebanjiran. Oke, baik. Sekarang kita model pembelajaran yang saya akan diskusikan dengan teman-teman menggunakan pembelajaran Jigsaw. Jigsaw yaitu membentuk kelompok ya. Biar memudahkan kita, ini saya bagi aja ya kelompoknya dan saya bikin buah-buahan saja untuk kita menggampang membedakan ini kelompok mangga, ini anggur dan lain sebagainya. Nanti setiap kelompok ini ada materi atau tema yang harus dipelajari. Setiap kelompok itu beda-beda nanti dapatnya. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang definisi, itu di kelompok 1. Kemudian yang kedua, yang ketiga dampak, dan yang keempat solusi. Saya beri waktu
boleh saya kasih pertanyaan, tolong siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang pertama, apakah teman-teman pernah mendengar permasalahan sosial itu apa? Ayo, mau kelompok berapa yang jawab? Kelompok 1, oke? Adalah sesuatu yang sebagian besar tidak diinginkan oleh warga dan masyarakat. Oke, betul jawabannya. Mas kelompok 1 ya, kelompok mangga. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kelompok jeruk silakan. Terjadinya kesenjangan sosial di antara yang miskin dan yang kaya. Oke, betul. Itu contohnya. Baik, jawabannya sudah tepat. Jadi permasalahan sosial adalah yang tidak diinginkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma dan peraturan, seperti misalnya adanya kesenjangan kemiskinan dan kekayaan, misalnya berbeda-beda nih ya. Oke, yang kedua tentang masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tadi sebenarnya sudah dijawab tentang kemiskinan, kesenjangan sosial. Mungkin ada lagi contohnya? Contohnya pelanggaran apa? Oke, boleh Bu? Tadi kemiskinan sudah? Bencana alam. Ya, bisa lagi? Pengangguran boleh, ada bencana alam dan pengangguran. Ada lagi? Norma sosial. Norma sosial. Contohnya? Mencuri, boleh. Oke, berarti kalian saling melengkapi, luar biasa. Oke, yang terakhir, contohnya tadi sudah juga. Jadi ini tadi jawabannya sudah, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Yang ini belum kasih jawaban nih, yang kelompok nanas ini ya. Oke, dalam hitungan 5, saya mau di sini nanti ada rujak buah, sop buah, kemudian apa? Es buah, dan yang terakhir salad buah. Oke. Kita bicara buah. Nah, ini kalian berpencar mau rujak buah, mau salad buah, es buah, sup buah itu harus ada 4 macam buah ya. Silakan berdiri dulu. Hitungan kelima, silakan cari temannya yang berbeda-beda buahnya. 1, mulai. 2, 3, 4. Udah ketemu? Ini tadi kira apa? Salad buah, sop buah, es buah, dan Rujak buah. buah. Oke. Silakan teman-teman diskusi. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sebuah akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama ada definisi masalah sosial. Kondisi yang tidak diinginkan sebagian besar masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, faktor penyebab. Yang pertama ada ekonomi, budaya, biologi, dan psikologi. Yang ketiga ada dampak. Dampak yang pertama itu kriminal, yang kedua kemiskinan, yang ketiga radikalisasi, yang terakhir itu demonstrasi. Selanjutnya itu solusi. Yang pertama penanaman nilai dalam dan norma, yang kedua beasiswa pendidikan, yang ketiga asuransi kesehatan. Oke, ada yang lain? Apa di sini ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana dengan solusi mengatasi permasalahan itu? Apakah meningkatkan edukasi kepada masyarakat itu akan membantu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial atau tidak? Bisa membantu dan dapat mengurangi angka kemiskinan tadi dan menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih. Oke. Baik, sudah? Oke, silakan. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ongkos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rujak buah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu definisi masalah sosial. Kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kemudian
ekonomi, kemudian yang kedua faktor budaya, kemudian biologi, dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Baik, saya lanjutkan. Ada yang ketiga, dampak masalah sosial. Yang pertama, kriminalitas. Yang kedua, perpecahan. Dan yang ketiga, banyaknya pekerja asing. Yang keempat, solusi mengatasi permasalahan sosial. Yang pertama, mengembangkan industri kecil. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas kerja. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau menambahkan. Itu silakan. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, udah Kak, boleh silakan. Kelompok apa tadi? Kelompok saran dua. Saran dua. Oke, bertanya kelompok. Untuk solusi mengatasi permasalahan sosial, salah satunya kan mengembangkan industri kecil. Itu bukannya masalah juga industri itu bagi lingkungan. Oke, saya ingin menjawab ya dari kelompok kedua. Kita lihat kan salah satu dampaknya kan ada kemiskinan, terus pengangguran itu kan salah satu dampak masalah sosial. Dengan mendirikan industri kecil kan itu bisa membuat lapangan pekerjaan lebih banyak dan bisa meminimalisir pengangguran gitu. Jadi ini sebuah solusi juga, walaupun ada dampak negatifnya bagi lingkungan. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, ya, Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok saran dua. Ya, kita akan mereview lagi materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai apa sih masalah-masalah sosial. Tadi sudah disebutkan permasalahan sosial adalah perilaku atau perbuatan yang tidak disukai atau tidak disetujui karena melanggar norma pada aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, faktor-faktornya apa aja gitu kan tadi. Yang pertama ada ekonomi, kebijakan ekonomi tadi yang sudah disebutkan sama Mas Asmi. Yang kedua yaitu faktor budaya. Budaya ini yang sering terjadi di masyarakat kita, kadang budaya itu yang tidak sesuai dengan agama kita. Misalnya gitu ya dia. Nah, itu bagaimana kita cara bersikapnya, kita akan menyesuaikan sesuai dengan agama kita. Kalau tidak sesuai dengan agama kita, maka kita hanya sebatas menghormati saja dan menghargai. Jangan merasa rendah gitu kan ya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor biologi. Misalnya kayak COVID kemarin baru terjadi, itu kan adanya kesehatan yang menurun karena ada penyakit yang menular. Kemudian yang keempat adalah faktor psikologis yang dimana kita sering menemui ODGJ dengan gangguan jiwa itu karena tekanan dalam hidupnya yang melebihi yang dia mau misalnya seperti itu. Baik, contoh-contohnya tadi sudah kita bahas. Contohnya ada kemiskinan, pengangguran, kemudian ada seks bebas, narkoba dan sebagainya. Itu kan merupakan permasalahan sosial. Nah, solusinya apa? Jadi ya, banyak sekali yang ditawarkan teman-teman solusinya. Yang pertama peningkatan pendidikan. Baik. Kemudian juga kita harus meningkatkan dari segi kesehatan, misalnya ada asuransi gitu kan, bukan cuma disegede asuransi saja tapi pelayanannya yang bagus ya kan gitu, janganlah yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa dari segi ekonomi, tadi peningkatan UMKM. Nah, kalau yang sering terjadi ini UMKM produk dalam negeri itu biasanya lebih mahal ya enggak, misalnya kayak kerudung atau baju gitu kan. Coba lihat produk-produk dari desainer kita pasti lebih mahal daripada made in Cina. Ini yang jadi permasalahannya. Baik, kemudian ada juga penanaman nilai. Baik, mungkin ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu, saya rasa sudah paham semua. Sudah. Oke. Nanti ada tugas masing-masing kelompok ini tadi membuat atau mencari permasalahan sosial yang ada di lingkungan teman-teman, minimal 5 permasalahan. Nanti tolong dikritisi itu penyebabnya apa. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Diambil manfaatnya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.